Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gianto dari SMP Islam Al-Mubarak Kalibening. Saya Agustina Sulistianinggia. Saya bekerja di SMP Negeri 1 Karangkobar. Saya Manto Asharyanto dari SMA Negeri 1 Banjarnegara. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara ingin mempersembahkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam Pak Gianto. Bagaimana kabar Bu Lis hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Gianto sendiri gimana kabarnya Pak? Oh, alhamdulillah saya juga sangat baik sekali nih Bu Lis. Bu Lis, Iya, Pak. sebelum kita melakukan praktek coaching, pertama-tama saya akan mendiskusikan nih tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Iya. Pada coaching kita hari ini, nanti coach dan coach itu akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, dan bagaimana nih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana nanti coach tersebut itu merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Ini Pak. Nah, jangan lupa nih disesuaikan dengan prinsip coaching tersebut. Nah, masih ingat kan prinsip coaching? Tentang kemitraan ya Pak, Ya, kemudian betul. proses kreatif dan juga mengoptimalkan potensi. Ya, betul sekali. Baik Bu Lis, sebelum kita ke tahap coaching nanti, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu Lis. Ya, baik. Ya, menurut Bu Lis itu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih menurut Bu Lis? Baik Pak, kalau yang sudah berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan ya Pak, Ya. tentang proses coaching kemarin, Ya. menurut saya kompetensi yang perlu saya kembangkan itu ada di mengajukan pertanyaan berbobot, Mengajukan kemudian pertanyaan mendengarkan berbobot. secara aktif Pak. Jadi saya merasa saya masih kurang di dua kompetensi itu Pak. Mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan Secara aktif. secara Iya, aktif. betul, Pak. Nah, kemudian yang kedua nih Bu Lis, pertanyaannya. Nah, bagian mana nih yang nanti Bu Ulis inginkan untuk saya amati lebih fokus, lebih dalam? Ya, baik, kalau dari dua kompetensi itu yang menurut saya masih kurang, saya ingin diamati lebih dalam pada mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Mengajukan pertanyaan. Oke. Karena menurut saya yang kemarin saya lakukan dalam proses coaching itu saya masih kurang dalam, atau saya kurang dalam mengantarkan coach untuk menemukan permasalahan yang dihadapi, dan maupun ketika mengarahkan coach itu untuk menemukan solusinya Pak. Agar lebih si coach itu agar lebih berkembang ya Bu ya. Iya Pak. Nah, kemudian yang ketiga nih, bagaimana penilaian Bu Ulis dalam menilai diri Bu Ulis sendiri terhadap apa yang akan kembangkan? Kalau penilaian saya terkait yang sudah saya lakukan kemarin, saya masih menilai diri saya itu kalau bisa diskalakan itu saya masih ada di posisi 6 Pak. Posisi 6. Ya, sebenarnya dan sudah sekarang lumayan ya Bu. Iya sih sebenarnya. Tapi menurut saya ingin mengembangkan ada paling tidak di posisi 8 atau 9 lah Pak. Itu sangat bagus sekali Bu Ulis. Kemudian apa harapan Bu Ulis dari sesi observasi yang nanti akan kita lakukan bersama? Ya, harapan saya mampu untuk mengantarkan coach itu untuk mengidentifikasi permasalahan yang dia hadapi, kemudian mengarahkan coach tersebut untuk bisa menemukan solusinya Pak. Jadi alur ceritanya akan terlihat jelas dan lebih fokus gitu aja sih Pak. Dapat mengidentifikasi masalah sendiri ya, coachnya ya. Iya. Mungkin percakapan pra supervisi ini cukup sampai di sini dulu Bu Ulis. Iya, Pak. Kita lanjut sesi coaching selanjutnya. Baik, terima kasih sekali Pak. Sama-sama Bu Ulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Manto. Waalaikumsalam Bu Ulis. Selamat sore.
Selamat sore Bu Ulis. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat. Gimana kabar Bu Ulis ya hari ini ya? Alhamdulillah baik. Oke, saya akan menyampaikan di sini ya terkait hari ini kenapa kita bertemu di sini, karena kita akan melakukan sesi coaching yang mungkin kemarin Pak Manto sudah menghubungi saya dulu ya. Ya, Jadi kita akan melakukan coaching di sini. Tidak masalah Pak? Siap Bu. Oke, sebelumnya saya ingin menanyakan tujuan dari sesi coaching ini. Pak Manto, tujuan sesi coaching kali ini kira-kira apa Pak? Jadi tujuan saya melakukan coaching pada sesi hari ini, sebenarnya saya ada masalah Bu, ada permasalahan lah. Ya intinya saya nanti setelah bincang-bincang, diskusi dengan polis, saya bisa mendapat pencerahan, bisa mendapat solusi-solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Baik, sebelumnya saya mohon izin ya Pak, kalau barangkali nanti saya tidak terlalu fokus ketika Pak Manto berbicara, saya sambil mencatat poin-poin yang Bapak Manto sampaikan. Ya, baik. Diizinkan Pak? Siap. Oke, ya kalau tadi dari Pak Manto sampaikan tujuan bahwa Bapak ingin mendapatkan solusi dari permasalahan. Jika diizinkan, Pak Manto bisa ceritakan secara detail bagaimana permasalahan yang Pak Manto hadapi sekarang itu apa? Ya itu pasti yang saya tunggu-tunggu Bu. Nah, Oh, iya. diskusi ini saya akan mencurahkan segala keluh kesah saya Bu ya. Jadi saya kan kebetulan bekerja di salah satu sekolah ya Bu. Nah, saya diberi tanggung jawab menjadi wali kelas. Khususnya kelas 11. Bu, ini kelas 11 kan kalau usia kelas 11 anak kan lagi wah luar biasa Ya, itu ya. lagi luar biasanya Ya, gitu ya, lagi lagi pengen luar- berkembang terus atau lagi mencari jati diri Iya, katakanlah, betul. banyak orang bilang seperti itu. ya Kemudian nah kebetulan di kelas saya ini ada satu anak cowok yang mana ada sedikit permasalahan kalau bagi saya Bu. Itu sering datang terlambat. Hampir setiap hari. Kalau di sekolah saya kan masuk 1 minggu 5 hari ya Bu ya, Senin sampai Jumat. Nah, itu minimal 2-3 hari itu pasti ada terlambatnya Bu. Nah seperti itu. Kemudian itu kan jelas sudah tidak disiplin namanya kan anak tersebut. Kemudian saya khawatir sekali Bu, ini akan mengganggu di proses pembelajaran akademisnya, yang mana sudah tentu pasti akan berkaitan dengan masa depannya. Kemudian selain itu juga saya ada beberapa ya curhatan juga atau komplainan juga dari guru-guru mapel yang mengajar di kelas 11-5 Bu. Itu sudah ada beberapa 5 orang kalau nggak salah itu yang khususnya sih yang mengajar di jam pagi itu Bu. Selalu komplain ke saya sih anak ini selalu datang terlambat seperti itu di pelajarannya. Oh baik, kalau boleh saya minta Pak Manto menyimpulkan, berarti permasalahan tersebut seperti apa Pak, bisa disimpulkan intinya? Ya intinya anak tersebut tidak disiplin dan saya ingin kelas saya itu semuanya disiplin sih Bu, karena disiplin kan nomor 1 Oke, kalau bagi saya. baik, katakanlah tadi Pak Manto sudah menyebutkan disiplin, berarti gambarannya siswa ideal menurut Pak Manto itu paling tidak disiplin gitu ya Pak ya. Betul. Kita kasih nilai itu 10. Nah, saya ingin tahu posisi dari siswa tersebut. Kira-kira Pak Manto menilai siswa tersebut ada di posisi berapa Pak? Kalau soal menilai kan berat ya Bu ya. Tapi kalau dibolehkan menilai di rank 1 sampai 10 si anak tersebut masih di angka 6 lah Bu. 6. Baik. Nah, dari posisi yang 6 itu, yang Pak Manto inginkan ada, pastinya setiap guru kan ingin menginginkan perubahan yang baik pada Betul. anaknya. Kira-kira ada ketika dia menunjukkan perubahan, katakanlah idealnya 10, dia akan di posisi berapa untuk bisa menunjukkan bahwa dia itu sudah disiplin? Ya harapan saya sih sederhana Bu, minimal bisa tertib, disiplin seperti teman-teman sekelasnya lah. Ya kalau dikasih ke angka ya saya berharap ya 10 kan ya. Ya, Setiap orang kan betul. ingin hasil yang terbaik, ingin perubahan ke arah yang terbaik. Tapi kalaupun nanti kalau bisa dibilang maksimal 8 atau dia dapat 8 ya itu sudah ada perubahan. Berarti intinya, Bu, ke paling arah yang tidak lebih baik. menunjukkan perubahan seperti itu ya Pak ya? Betul. Baik, kalau dari permasalahan ini, apa yang pernah Pak Manto lakukan untuk mengatasinya?
Kalau yang pernah saya lakukan ya sebagai wali kelas tentunya kan harus perhatian juga ya Bu, perhatian jangan sampai si anak dari kelas kita itu ada permasalahan. Nah, itu dari masalah itu saya hanya baru sekedar menanyakan Bu. Oke. Ya hanya menanyakan, Mas Baik. kenapa datang terlambat? Seperti baik. itu itulah. Baru sekedar ya umum lah seperti Nah, itu Bu. Kalau yang saya simpulkan dari perkataan Pak Manto ya, jadi Bapak baru sekedar gitu kan. Iya. Berarti kan ada suatu keinginan yang Pak Manto ingin capai ya. Nah, itu Jadi, dia, Bu. nah adakah keinginan lainnya untuk Bapak bisa menyelesaikan permasalahan ini? Ya pasti ada Bu. Kalau tadi kan hanya sekedar bertanya Iya. ya. Nah, saya sebenarnya punya ada rencana sih Bu. Yang pertama mungkin saya cari tahu dulu nih penyebab si anak tersebut kok suka datang terlambat atau sering datang terlambat. Itu kan pasti ada sebabnya ya Bu. Betul. Nah, saya sebagai wali kelas itu harus mencari informasi yang valid dari sumber-sumber yang valid juga. Ya, kemungkinan saya bisa komunikasi dengan kedua orang tuanya, kemudian yang rekan-rekan atau teman-teman lainnya. Itu kan nanti bisa jadi tahapan-tahapan yang akan saya lalui juga Bu. Kemudian juga bisa nanti kalau pendekatan ya Bu secara personal dari hati ke hati Bu, tidak hanya sekedar bertanya tapi ya ada ruang khusus kita bicara empat mata. Baik. Kemudian ya itu paling Bu. Oke. Nah, dari beberapa rencana nih Pak Manto tadi sampaikan, ada yang pertama Pak Manto akan mencoba untuk komunikasi dengan orang tua, kemudian rekan atau teman mainnya seperti apa, kemudian pendekatan secara personal. Kita fokuskan di satu. Ketika Pak Manto ingin fokuskan satu, kira-kira apa yang akan dilakukan pertama? Yang akan saya lakukan ya Bu, itu yang sudah tentu jelas saya komunikasikan dulu dengan orang tuanya Bu. Saya sebagai wali, berarti saya sebagai orang tua di sekolah. Nah, saya kan tidak begitu tahu pastinya di rumah Betul, seperti apa. betul. Saya harus komunikasikan dulu. Kita Iya. harus kolaborasi, saling kolaborasi. Ya intinya seperti itu. Paling saya komunikasi dulu dengan orang Iya. tuanya. Berarti rencana aksi yang akan Bapak lakukan yang paling dekat itu adalah berkomunikasi dengan Betul. orang tua. Nah, baik, setelah Bapak menemukan rencana aksi ini, kira-kira Bapak akan melakukan kapan? Kebetulan kan ya paling pas minggu depan Bu, hari Senin. Oh iya, Hari pertama saya masuk. karena ini sudah Jumat ya, Iya besok betul. sudah libur. Libur. Baik, baik. Kalau ini sudah saya catat ya Pak, berarti Bapak akan rencana aksi Senin minggu depan ya Pak. Iya. Kemudian Bapak sudah mengidentifikasi permasalahannya, kemudian sudah memiliki rencana aksi. Sekarang saya tanyakan komitmen Bapak nih dengan ini. Untuk komitmen saya Bu, karena saya sebagai wali kelas Iya. sudah tentu pasti punya nilai-nilai tanggung jawab. Ingin sekali mengantarkan, mendampingi anak-anak didik saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nantinya kedepannya bisa menjadi anak yang sukses. Seperti itu sih Bu, sederhana saja. Iya, betul. Nggak perlu muluk-muluk ya Pak ya. Iya, Iya, betul. Yang penting terlaksana, Iya. itu yang terpenting. Baik, dari komitmen itu pastinya Bapak butuh dukungan nih, ya kan? Kira-kira Pasti itu, Bu. dukungan dari siapa yang terpenting? Nah, untuk menerapkan ya Bu Iya, ya, betul. menerapkan atau mengimplementasikan rencana saya ini Iya. kan saya pasti butuh dukungan. Kita nggak bisa bekerja sendiri Bu. Betul. Dukungan yang saya butuhkan ya sudah tentu pasti kepala sekolah dong. Iya. Kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru juga. Orang tua itu sangat sangat Berpengaruh. iya berpengaruh Betul sekali. Sangat harus saya butuh dukungannya sekali. Iya. Kemudian juga dari teman-teman dekatnya. Dan juga dukungan, bisa dibilang dukungan atau motivasi diri dari si anak tersebut Bu. Itu saya butuh itu semuanya Bu. Baik, ya. Jadi nih Pak Manto, kita sudah berada di tahap terakhir nih, di sesi terakhir dari sesi coaching ini. Saya ingin Pak Manto menyimpulkan dari sesi coaching ini, apa saja yang sudah Pak Manto dapatkan dari sesi coaching ini? Untuk kesimpulan ya Bu ya, kalau menurut saya sebelum saya diskusi bincang-bincang dengan Bu Ulis, ya saya belum ada pencerahan Bu. Walaupun sudah ada gambaran solusi-solusi apa atau rencana yang akan saya
lakukan nanti, tapi saya belum yakin seperti itu, Bu. Oh gitu. Nah, Kemudian tapi ya, setelah ada sesi diskusi ngobrol seperti ini, saya sudah ada pencerahan dan sudah mantap, Bu, akan menjalankan rencana saya. Karena ini ternyata ada efek baiknya nantinya. baik. Seperti itu. Oke, terima kasih. Senang sekali ngobrol dengan Pak Manto dan bisa mengantarkan Pak Manto untuk bisa memecahkan permasalahan yang ada gitu ya Pak ya. Iya, Saya Bu. tunggu kabar baiknya setelah Bapak melaksanakan rancangan aksi tersebut. Kita akan melakukan sesi coaching lagi ya Pak untuk Ya, siap. melihat hasilnya gitu ya Pak. Ya, saya pasti setelah ini coaching selesai akan beraksi ya, Bu ya. Iya betul. Mengimplementasikan atau menerapkan apa yang sudah menjadi rencana saya. Sudah pasti saya akan kabar-kabar dong dari Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah di tahap pasca observasi nih Bu Lis. Nih. Nah, setelah diobservasi itu apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Bu Lis? Kalau yang proses coaching tadi itu Pak, Iya. menurut saya sudah berusaha untuk menerapkan sesuai dengan alur Tirta. Jadi saya sudah mengajak coach untuk menemukan tujuan dari sesi coachingnya, kemudian mengidentifikasi dan kemudian menyampaikan rencana aksinya, dan kemudian sampai di tahap tanggung jawab, sehingga saya sudah mampu mengembangkan kompetensi di mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga saya mampu mengarahkan coach saya untuk menemukan solusi. Sendiri. Baik Bu Lis, ini menurut saya sebagai observer ya Bu Lis ya, Pak. saat proses coaching tadi Oke. Bu Lis dan Pak Manto sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai alur Tirta prosesnya tadi, dan juga Bu Lis sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Manto, sehingga Pak Manto bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, kemudian dalam proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang benar. Terima kasih. Kemudian apalagi nih yang ingin dikembangkan Bu Ulis berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan? Baik, kalau menurut saya Pak, saya ingin mengembangkan lebih dalam kompetensi yang ada di coaching ya Pak, sehingga saya akan lebih paham alurnya, lebih mendalam dan detail alur Tirta yang saya gunakan dalam coaching, sehingga saya akan bisa lebih baik lagi ketika melakukan proses coaching itu. Baik, terima kasih Bu Ulis. Mungkin sesi pasca observasi ini kita sudah selesai ya. Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Semoga Pak. kedepannya bisa lebih baik lagi dalam pengembangan yang selanjutnya Bu Ulis lakukan. Terima kasih Cukup. sekali Pak Gianto. Sama-sama. Cukup sampai di sini dulu Bu Ulis. Nih, Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bu Ulis. Terima kasih sekali Pak Gianto.